Hai, misalnya saja kamu tersesat di tengah gurun selama berhari-hari, perutmu terus bergemuruh karena belum terisi makanan, dan tentu saja di sana tidak ada kedai burger. Kamu pun menyeret tubuhmu menuju bawah pohon. Lalu dari bawah batu merangkak keluar seekor kalajengking. Yum! Oh, tunggu dulu. Kamu tidak yakin bisa membayangkan ini. Tapi, seburuk apa akibat yang bisa terjadi? Sudahlah, bukan waktunya untuk pilih-pilih makanan. Kalajengking banyak proteinnya. Itu nutrisi yang kamu butuhkan. Tapi jangan sampai terkena capitnya. Oh, sekuat apa capitannya? Dan sengatnya, seberapa berbisa? Inilah Arachnida predator. Ya, Arachnida. Seperti laba-laba. Jadi, Arachnida ini punya 8 kaki. Jangan takut dengan capit atau penjepitnya. Kalajengking memang bisa mencapit, tapi justru sengat berbisanya yang perlu kamu takutkan. Karena sengatannya jauh lebih menyakitkan dan berbahaya. Ada lebih dari 1.500 spesies kalajengking, tapi saat ini kamu ada di gurun. Jadi, di sana kamu mungkin akan melihat kalajengking gurun biasa. Warnanya kuning kecoklatan dan ada bulu coklat pada tubuhnya. Bulu-bulu ini berfungsi menangkap getaran dari tanah dan udara untuk mencari makan, misalnya serangga gurun lain, kadal, dan kumbang. Kamu lihat ujung ekor yang berbentuk bohlam itu? Itulah kelenjar yang menyimpan bisa dan penyengatnya ada tepat di atasnya. Sekarang mungkin sebaiknya kamu memasaknya. Wah, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Waktu terus berlalu, kamu pun semakin lapar. Sebesar apa ukuran kalajengking itu? Panjangnya sekitar 14 cm. Apa kamu bisa menelannya? Nanti bisa-bisa tersedak. Tapi kamu butuh kalori dan protein. Dan ada banyak sekali kalajengking yang hidup di gurun. Ya, tapi kamu harus menangkapnya dulu tentunya. Pada siang hari, coba periksa dan cari lubang di pasir di sekitar batu. Ya, jika terdapat lubang di sana, berarti ada sarang kalajengking di bawah batu. Tapi untuk menangkap kalajengking, kamu harus menunggu hingga gelap. Mengapa? Kebanyakan kalajengking bersinar di bawah senter ultraviolet. Untungnya kamu juga punya. Ya, semua orang yang tersesat di gurun punya senter ultraviolet kan? Mohon bersabar ya, ini ujian. Selanjutnya, kamu perlu memasang perangkap. Di sekeliling batu atau di dekat lubang, gali lubang yang cukup besar untuk memasang gelas, lalu isikan pasir di sekitar lubang. Pada malam hari, kalajengking akan meninggalkan sarangnya. Nah, beberapa di antaranya akan jatuh ke lubang perangkapmu. Tunggu saja beberapa saat sambil berjaga-jaga dengan senter ultravioletmu. Berhasil! Sekarang, kamu perlu melakukan persiapan makanan. Ambil tongkat berukuran tipis tapi kuat untuk menahan kalajengking, hindari sengatnya. Sebaiknya buang sengat dan kelenjar bisanya. Setelah kamu mencabutnya, cairan putih akan keluar dari bekas tempat kelenjar itu. Kamu pun mengangkat Arachnida yang menggeliat itu ke bibirmu, seluruh tubuhmu gemetar, dan kamu bangun. Itu cuma mimpi. Kamu pun menghela napas lega. Tapi, bagaimana jika itu bukan mimpi? Peluang kita bisa menelan kalajengking bulat-bulat cukup tipis. Bayangkan, kamu mengunyah kalajengking hidup yang masih menggerak-gerakkan 8 kakinya itu. Seperti dalam mimpi, sebaiknya buang sengat dan kelenjar bisanya. Jika tidak, kalajengking akan menyengatmu saat kamu menelannya. Kalajengking tidak bisa hidup di lingkungan yang berair seperti perut, tapi bisa menahan napas selama 6 hari. Jadi, kalau kamu menelannya bulat-bulat, hewan ini kemungkinan akan mengapung di perutmu selama itu. Tapi mungkin tidak. Asam lambung akan melukai kalajengking. Tapi kamu juga mungkin punya reaksi alergi yang buruk. Sengatan kalajengking gurun biasa akan menyebabkan ruam di permukaan kulit. Jadi bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu tersengat di dalam sana. Bisa kalajengking merupakan neurotoksin. Artinya, bisa ini akan menyebabkan sistem saraf berhenti bekerja dan pada akhirnya mengakibatkan semacam kelumpuhan. Tapi, bisa ini juga memiliki sisi positifnya. Para ilmuwan telah banyak meneliti bisa kalajengking untuk mencari tahu penggunaannya dalam pengobatan. Namun, jika kondisinya memang benar-benar untuk bertahan hidup, kalajengking merupakan pilihan yang baik. Kaki-kakinya ternyata banyak dagingnya seperti lobster, dan daging terlezatnya ada di ekor dan capitnya. Beginilah kamu akan mendapatkan semua protein dan kalori dari kalajengking. Buang saja cangkang luarnya, lalu telan.
asam lambung dapat lebih mudah menghancurkan kalajengking berkeping-keping. Ayo kita kembali sejenak ke mimpi tadi. Setelah menangkap kalajengking, tahu-tahu kamu dapat menyalakan api, lalu memasaknya. Ini jauh lebih aman. Panas akan menghilangkan segala parasit yang mungkin menempel di kalajengking dan akan menghilangkan keampuhan kelenjar bisa. Selain itu, memasaknya akan meningkatkan kelezatannya. Dan hey, orang Tiongkok percaya memakan kalajengking utuh dengan sengatnya akan membuat kita kuat. Nah sekarang, kamu perlu menusuk kalajengking itu seperti memanggang marshmallow, balikan di tongkat supaya matang merata. Oh, tapi ini serangga besar. Setelah warnanya coklat merata, maka siap disajikan. Teksturnya harus benar-benar renyah. Kamu tahu lelucon rasanya seperti kulit ayam goreng? Konon, kalajengking yang dimasak rasanya seperti kulit ayam goreng yang kriuk-kriuk. Wow, bagian favorit semua orang. Selamat makan! Kamu pernah mencoba makan kalajengking? Dimasak atau mentah? Jika pernah, seperti apa rasanya? Ceritakan di kolom komentar ya! Di beberapa negara, kalajengking menjadi makanan serbaguna. Kalajengking matang disajikan sebagai jajanan dan diolah menjadi sup yang enak. Bahkan, tersedia juga kalajengking beku di beberapa negara sehingga dapat disimpan dan dimasak nanti. Coba tuangkan minyak ke dalam wajan panas, lalu tumis kalajengking selama 1 menit, tambahkan bumbu seperti bawang putih, garam dan lada, atau campuran bumbu favoritmu. Masak setidaknya selama 40 menit, pastikan kamu memasaknya sampai benar-benar matang. Nah, ini dia, makanan pelengkap atau camilan enak sudah siap disajikan. Ingin resep kalajengking lain yang juga enak? Goreng saja. Buang sengat dan kelenjar bisanya, tuang susu ke dalam mangkuk berukuran sedang, dan rendam kalajengking di dalamnya. Oh, mandi susu serangga. Sisihkan mangkuk susu, lalu lelehkan mentega dalam wajan besar. Sekarang, ambil kalajengking dari susu dan baluri dengan tepung jagung. Masak kalajengking yang sudah dibaluri tepung selama 2 menit di setiap sisinya. Diamkan beberapa saat untuk mengeringkan mentega berlebih, lalu bumbui dengan lemon dan garam. Wih, mungkin aku akan mencobanya. Jadi, semisal kamu tersengat kalajengking, apa yang perlu kamu lakukan? Kalajengking tidak hanya ada di gurun terpencil, tapi juga biasa berada di tempat yang panas dan kering, seperti Arizona atau beberapa wilayah di Australia. Hewan ini bisa berkeliaran di rumahmu. Sengatan kalajengking terasa seperti sengatan lebah. Jika kamu tersengat, cari gejala reaksi alergi di kulitmu, seperti ruam atau gatal-gatal. Kamu mungkin mengalami bengkak dan gatal, jadi kompres dengan es. Kemudian gunakan antihistamin atau krim hidrokortison. Sengatan kalajengking biasanya tidak menyebabkan banyak masalah bagi kebanyakan orang, kecuali jika kamu memiliki alergi serius terhadap bisa. Tapi itu juga bergantung pada jenis kalajengking yang menyengatmu. Misalnya, jika kamu tinggal di barat daya Amerika Serikat, seperti di negara bagian Arizona, Texas, dan Nevada, hati-hati terhadap bark scorpion. Warnanya coklat dengan punggung lebih gelap dan panjangnya mencapai 8 cm. Sengatannya dapat menyebabkan gejala yang lebih mengkhawatirkan, seperti napas pendek, jantung berdebar, otot berkedut, dan lemas. Jika kamu tersengat kalajengking ini, sebaiknya pergi ke IGD. Ambil tindakan pencegahan seperti mengenakan sepatu saat di luar ruangan dan memakai sarung tangan saat bekerja di halaman. Selain itu, kibaskan pakaian atau handuk yang kamu tinggalkan di luar. Omong-omong soal bark scorpion, ingat ungkapan ini baik-baik. Its bark is worse than its bite. Tapi tetap saja yang terburuk adalah sengatannya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.